Assalamualaikum. Kembali lagi dengan cerita Kiai. Kali ini saya akan menceritakan pertemuan antara pendeta dan Kiai. Jangan lama-lama, langsung saja kita mulai. Suatu ketika PBB mengadakan pertemuan pemuka agama seluruh dunia. Dan turut hadir di sana wakil dari Indonesia. Seorang Kiai pemilik pondok pesantren dan seorang pastor pengelola sebuah yayasan yang cukup terkenal. Seusai menghadiri pertemuan itu, para tamu undangan kembali ke negaranya masing-masing. Dan kebetulan Pak Kiai dan Pak Pastur menumpang di sebuah pesawat yang sama dan duduk bersebelahan. Sepanjang perjalanan itu mereka terlihat asyik berdiskusi tentang agama-agama di Indonesia. Lalu datang seorang pramugari menawarkan minuman pada mereka. Pramugari, "Hello gentlemen. Do you want some sampakne?" Pastur, "Thank you madam. 2 glass please." Wah, kebetulan Pak Kiai. Suasana ngobrol kita akan menyenangkan sambil kita minum sampakne. Kiai, saya pesan teh hangat saja. Terima kasih Pak Pastur. Pastur, loh. Jarang-jarang kita bisa ketemu dan ngobrol seperti ini. Hanya sebotol sampakne yang tepat untuk merayakan pertemuan ini. Mari Pak Kiai. Jangan sungkan-sungkan. Saya yang bayar. Kiai, Pak Pastur. Maaf. Agama saya melarang minum sampakne. Terima kasih. Saya pesan teh hangat saja. Pastur terdiam sejenak, lalu mengambil segelas sampakne dan meminumnya. Pastur, wah Pak Kiai. Sayang sekali. Barang enak begini kok Pak Kiai tidak suka. Kiai, sambil menyeruput segelas teh hangat. Singkat cerita, pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu mereka berjalan bersama menuju tempat penjemputan. Dari kejauhan datang 4 orang wanita muda dan cantik sambil memanggil-memanggil Pak Kiai. Anita, Abaoh, selamat datang. Mememuoh, sambil menciumi tangan Pak Kiai. Pastur, wah Pak Kiai. Putrinya cantik-cantik. Kuliah di mana semua? Kiai, oh. Mereka ini sekarang bantu mengajar di pesantren saya Pak. Kenalkan Pak Pastur. Ini semua istri-istri saya. Pastur, jadi mereka ini istri Pak Kiai. Kiai, iya betul. Lo Pak Pastur sendirian. Kok tidak dijemput sama istrinya? Pastur, saya tidak punya istri Pak. Kiai, loh, kenapa? Pastur, bukan begitu Pak. Agama saya melarang pastur untuk menikah. Pak Kiai terdiam sejenak, lalu menggandeng istrinya. Kiai, wah Pak Pastur, sayang sekali. Barang enak begini kok Pak Pastur tidak suka. Itu lagi bonus cerita dari Mimin. Kiamat telah tiba. Semua orang tanpa kecuali dibariskan rapi oleh malaikat untuk menerima keputusan pengadilan akhir. Di antara barisan manusia-manusia itu antri berturut-berturut seorang pastor, seorang kiai, dan seorang supir bas sumber kencono, yang terkenal ugal-ugalan. Akhirnya tiba giliran mereka menghadap malaikat yang bertugas memasukkan manusia ke surga dan ke neraka. Giliran pertama adalah pastor. Malaikat, pastor, berkata dalam hati. Pasti aku masuk surga. Aku telah banyak menyebarkan ajaran kasih. Malaikat, kau masuk ke neraka. Pastor, haleluya. Kenapa saya masuk neraka? Malaikat, semasa hidup kau terlalu banyak berkhotbah. Sehingga orang 2 menjadi bosan mendengar khotbahmu dan tidak mau lagi ke gereja. Pastor, ampun. Sambil diseret ke neraka. Malaikat, Kiai, berkata dalam hati. Pasti aku masuk surga, karena aku taat beribadah. Malaikat, kau masuk neraka. Kiai, astagfirullah. Kenapa saya masuk neraka? Malaikat, semasa hidup kau terlalu banyak beribadah. Ada anak yatim kelaparan di samping rumahmu, kau tak perdulikan. Kiai, ampun. Sambil diseret ke neraka. Malaikat, supir bas, berkata dalam hati. Haduh, matek aku. Kiai sama pastur saja masuk neraka. Apalagi aku. Malaikat, kau masuk surga. Supir, apa? Saya masuk surga. Tidak salah nih. Malaikat, kenapa? Kau ingin dimasukkan ke neraka saja? Supir, ampun, bukan. Saya heran. Kenapa saya masuk surga? Padahal dulu saya ini tukang mabuk dan supir ugal-ugalan. Malaikat, karena kau nyupir UGAL2AN, maka PENUMPANGMU jadi banyak yang tobat dan ingat mati.